Elit parpol bingung bagaimana menjadi capres, adapun elit bisnis ingin berkuasa dengan membeli tiket parpol dan terjadilah transaksi haram di ruang gelap. Begitulah sindiran yang dilontarkan Fahri Hamzah dalam akun Twitter miliknya. Politisi Partai Gelora Indonesia ini menjelaskan kebingungan elit partai politik yang dimaksudnya yakni sebagian dari perilaku para elit parpol yang dinilai tak mengerti konsep berpolitik karena banyaknya keinginan yang ingin dicapai. Sedangkan maksud dari transaksi gelap yang dilakukan elit bisnis untuk membeli tiket parpol, Fahri menjelaskan kini banyak partai politik yang terpukau dengan kepopularitasan, kemudian tak percaya diri dengan elektabilitasnya. Oleh karena itu, terjadilah transaksi gelap antara pelaku bisnis dan petinggi partai politik untuk menyiapkan orang-orang yang mempunyai popularitas untuk masuk dalam nominasi Pilpres 2024. Fahri Hamzah pun menegaskan nominasi tersebut sebagai peristiwa oligarki dan yang pantas untuk diusung dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah ketua umum dari partai politik itu sendiri, bukan dari elit bisnis yang hanya membeli tiket parpol demi kekuasaan. Fahri soal tweet Bang Fahri yang viral kalau parpol elit politik ini bingung dengan Iya bingung karena nggak ngerti konsepnya apa. Ngumpul-ngumpul nggak jelas, padahal mereka beda otaknya. Si ini maunya si ini. yang bertransaksi ini maksudnya elit bisnis ini siapa? Nah, dalam sistem parlementer yang jadi Perdana Menteri itu ketua umum partai. Jadi kalau partai saya menang, saya jadi Perdana Menteri. Dalam sistem presidensial, partai biasanya menyeleksi orang, ya kan, untuk dijadikan calon. Tapi karena mekanismenya nggak ada, akhirnya partai politik terpukau dengan popularitas dan kemudian tidak punya kepercayaan diri karena nggak populer. Di sisi yang lain, ada kelompok-kelompok yang menyiapkan orang-orang populer, lalu kemudian kelompok itu melihat ada partai bingung, nggak punya calon, belilah tiketnya. Ini yang saya bilang transaksi gelap antara mereka yang mengincar tiket partai politik dengan mereka yang punya uang banyak dan menyiapkan calon. Kan ada adagium di dalam demokrasi Amerika itu, dia bilang, I don't care about the election. Dia bilang, I care about the nomination. Dia bilang, saya nggak peduli pada hari pencoblosan itu siapa yang dicoblos rakyat, tapi saya peduli siapa yang dinominasi. Nah, nominasi ini adalah peristiwa oligarki. Jadi diusung parpol ini elit bisnis atau elit parpol? Ya, elit mereka sendiri dong. Partai kan dibuat untuk menyiapkan pemimpin. Kalau parpol sudah tidak menyiapkan pemimpin, akhirnya cuma jualan tiket. Ini yang kita sedihkan. Sekarang parpol cuma jualan tiket, nggak berani jual pemimpinnya. Semua ini jadi korban dari permainan kelompok-kelompok yang punya banyak uang dan yang bisa memboosting popularitas orang. Seperti yang terjadi dengan Menteri BUMN itu. Anak muda masih baru. Tiba-tiba ada gambarnya di mana-mana, di semua ATM, di semua pelayanan. Kan nggak benar ini. Nggak sehat caranya begini. Dia tertarik karena dia merasa mungkin punya uang untuk beli tiket. Nggak boleh begitu. Pemimpin partai politik nyiapkan kader-kadernya dong. Belajar konstitusi, belajar tentang republik. Ini orang nggak pernah belajar konstitusi, belajar tentang republik, tiba-tiba karena merasa punya uang, seperti mereka semuanya bisa dibeli. Nah, itu ganjil dalam demokrasi, nggak boleh dibiarkan begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.